A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Engkau akan dapat mengenal Tuhanmu jika engkau menyucikan hatimu dengan makanan halal. Agar engkau menjadi seorang sufi, engkau harus menyucikan suapan, kehangatan dan hatimu. Ketahuilah bahwa tasyawuf itu berasal dari kata syifa. Wahai orang yang mengenakan baju bulu, bagi orang yang benar dalam kesufiannya, hatinya akan bersih dari selain Tuhannya. Kesufian ini tidak bisa datang hanya dengan mengenakan pakaian bulu, menguningkan wajah dan mengumpulkan banyak tanda, dan menceritakan kehidupan orang-orang saleh yang memutar tasbih dan membaca tahlil. Tetapi jika seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhud terhadap dunia, mengeluarkan makhluk dari hati, dan menyucikan dirinya dari selain Tuhannya Azza wa Jalla, maka kesufian akan datang kepadanya. Berkata sebagian ahli sufi rahmatullah alaih, Tuhanku, janganlah engkau menghalangi aku dari sesuatu yang bermanfaat bagiku dan tidak membahayakanmu. Ketika aku mengulang-ulang kalimat itu sampai tertidur, aku bermimpi seakan-akan ada orang yang berkata kepadaku, janganlah engkau halangi orang dari melakukan sesuatu yang berguna bagimu, dan cegahlah orang melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Hendaknya engkau meluruskan hubunganmu dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar mengikutinya berarti luruslah nasabnya. Sedangkan mengenai ucapanmu, aku adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak mau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh ucapan itu tidak ada gunanya bagimu. Engkau akan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di kampung akhirat jika mau mengikuti perbuatan dan perkataan beliau. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang diberikan kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Kerjakanlah apa yang diperintahkan untuk engkau lakukan, dan tinggalkanlah apa yang tidak boleh dikerjakan, agar engkau dekat dengan Tuhanmu di dunia dengan hatimu, dan di akhirat engkau akan dekat dengannya dengan ruh dan jasadmu. Zuhudmu masih belum baik, wahai orang-orang yang zuhud. Nafsu dan keinginanmu masih menyertai zuhudmu. Bahkan engkau masih mengikuti pendapatmu sendiri. Hendaknya engkau mengikuti dan menemani guru-guru yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah alim dan amil yang selalu berusaha menghadapi manusia dengan nasihat tanpa rasa tamak, karena hatinya selalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Dia. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hatimu, wahai gulam. Kesukaanmu hanya bercerita tentang keadaan orang-orang saleh, dan engkau berangan-angan untuk mencapai derajat seperti mereka. Jika engkau menggenggam air kemudian membukanya, engkau tidak melihat sesuatu apapun di tanganmu. Seperti itulah keadaanmu. Engkau melamun, ketahuilah bahwa melamun itu merupakan lembah kebodohan. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu hanya melamun, karena itu lembah ketololan. Perbuatan yang engkau lakukan adalah perbuatan orang buruk, tetapi engkau ingin meraih derajat orang-orang baik. Orang yang harapannya mengalahkan rasa takutnya berarti telah berbuat zindik atau orang yang tersesat imannya. Dan orang yang takutnya mengalahkan harapannya
berarti ia telah berputus asa. Hendaknya engkau berbuat seimbang di antara keduanya, karena itulah perbuatan yang baik. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ditimbang takut dan harap seorang mukmin tentulah seimbang. Berkata sebagian ahli sufi, setelah Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu wafat, aku mimpi bertemu dengannya. Aku pun bertanya kepadanya, apakah yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapmu? Ia menjawab, aku telah meletakkan salah satu kakiku di Syirat dan kakiku yang lain di surga. Salam sejahtera ke atasnya. Sungguh, dia adalah seorang yang faqih lagi wara'. Belajarlah ilmu untuk diamalkan. Dia adalah orang yang telah memberikan hak ilmu, yaitu diamalkan. Dan dia adalah orang yang telah memberikan hak amal, yaitu ikhlas. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya. Tidak akan pernah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diturunkan kepada beliau. Bahkan orang seperti itu akan binasa dan membinasakan, tersesat dan menyesatkan, karena keduanya merupakan pembimbing untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab suci Al-Quran akan menunjukkan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan As-Sunnah menunjukkan jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami dari nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.